Pertemuan yang lalu dalam kitab Takrirat Sadidat ini dikatakan para ulama menyebutkan bahwa ada 4 mata air yang paling mulia di alam dunia ini. Mata air yang mulia di alam dunia ini. Yang pertama kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah air yang keluar dari sela-sela jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga adalah air Telaga Al-Kautsar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Para ulama ahlu tafsir mengatakan Al-Kautsar ini ada beberapa pandangan di antara ulama. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Telaga Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah surga. Ada yang disebut Al-Kautsar itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak di antara para nabi dan rasul. Ada juga yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah khairun katsirun, kebaikan yang luar biasa banyaknya. Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan akhirat. Lepas dari perbedaan pendapat, Al-Kautsar itu adalah bisa mencakup keseluruhannya. Tidak ada yang salah di antara ulama. Ulama ahli tafsir yang mengatakan Telaga Al-Kautsar benar karena memang ada Telaga Al-Kautsar. Yang mengatakan surga benar, ada juga masalah. Yang mengatakan umat Nabi Muhammad yang paling banyak juga tidak salah. Yang mengatakan secara umum kebaikan yang banyak, apa saja kebaikan yang banyak? Inna a'tayna kal-kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Surga itu kebaikan, Telaga Al-Kautsar kebaikan, umat Nabi Muhammad kebaikan, semuanya kebaikan. Surah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW tertidur. Tiba-tiba Nabi Muhammad bangun dan tersenyum. Innama unzila ilayya anifan suratan. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa engkau bangun tidur tiba-tiba engkau tersenyum? Mengigaukah engkau atau apa? Kata Nabi, aku baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Baru saja, kata Nabi, yang aku suka dengan surah itu. Maka Nabi membaca surah Al-Kautsar tadi. Surah yang paling pendek, cuman hanya 3 ayat, tapi Nabi suka dengan ayat itu. Kenapa? Karena ini kabar gembira dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah yang terputus. Jadi orang-orang yang membenci Nabi, mereka yang terputus. Yang mengatakan Nabi tidak punya keturunan, dia yang tidak punya keturunan. Yang mengatakan Nabi umatnya habis, mereka yang habis. Yang mereka mengatakan Nabi gagal, mereka yang gagal. Allah balikan, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Nah itu, Allah berikan kabar gembira, kebaikan yang banyak. Allah suruh Nabi Muhammad salat dan berkurban. Dan juga orang yang membenci Nabi, dialah yang terputus, dialah yang tercerai-berai. Surah itu didapat oleh Nabi pada saat Nabi tertidur. Oleh karena itu kata ulama, yanamu ainu wala yanamu qalbu. Hatinya Nabi itu bisa saja tidur. Maksudnya matanya Nabi
Yanamu ainu, matanya Nabi itu bisa saja tidur, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Apa buktinya? Nabi tidur dapat wahyu. Kalau potongan yang kayak begini nih. Potongan yang kayak begini-begini, matanya tidur, hatinya tidur. Matanya tidur, hatinya tidur. Yang parah, matanya melihat tapi hatinya tidur. Pikirannya tidur. Kosong melompong. Nih. Kenapa kosong melompong? Karena nggak pernah zikir. Zikirnya kosong. Kalau sudah di hati kosong, kalau di mulut kosong, di hati kosong. Kalau di hati kosong, pikiran kosong. Nggak bisa fokus. Coba belajar fokus. Makanya kalau orang belajar silat itu belajar fokus tuh. Orang silat itu belajar fokus. Dia nunduk kepada temannya sebelum tanding, dia tunduk begitu. Nggak boleh mata ke bawah, mata ke musuh. Mata ke musuh. Kalau dia nunduk mata ke bawah, bahaya. Jadi nunduk mata ke atas. Apa itu? Fokus. Fokus itu berasal dari mana? Dari hati yang terisi. Kalau hatinya kosong, kosong semuanya. Tapi kalau hatinya terisi, walaupun dia tidur, dia nggak tidur, matanya tidur tapi hatinya nggak tidur. Ada syaitan, kalau tidak salah bertemu dengan Malik bin Dinar, kalau tidak salah cerita itu. Intinya seorang ulama, untuk syaitan, Tan, mana Tan? Itu nama kamu masjid. Ngapain Tan? Itu mau ganggu orang yang lagi sholat. Aku mau ganggu orang yang lagi sholat. Terus kenapa nggak masuk? Nggak bisa masuk. Apa sebabnya? Karena di samping orang yang sholat itu ada orang yang tidur. Ada orang yang tidur. Aneh. Orang yang tidur bisa jagain orang yang sholat. Kalau kamu gimana? Tidur semuanya. Mata tidur, hati tidur. Setan nggak berani dekat, karena kalau dia dekat terbakar dia punya jasad dari nafasnya orang yang tidur. Nafasnya orang tidur keluar, bikin panas setan, bikin terbakar setan tadi. Padahal di sampingnya ada orang yang salat. Logikanya orang yang salat itu yang bisa membuat setan itu terbakar, tapi terbalik. Dilihat semua orang itu siapa yang tidur? Oh, ternyata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham sedang tidur. Nafasnya itu keluar dengan hawa yang bisa membakar syaitan. Allahu keluar Allah, keluar Allah. Naik nafashu, keluar Allah, tarikhu, Allahu. Bisa nggak begitu kamu kira-kira? 1 menit aja, nggak usah 1 menit lah. 10 detik aja lah belajar itu. Keluar Allah, menghirup Allahu. Jangan diputus. Allah turun keluarnya Allah, nariknya Allahu. Nggak berani setannya. Kalau kamu setan masuk semuanya. Mulut menganga, gigi nggak digosok, napas bau naga besaung. Tahu naga besaung? Bau sekali, jorok. Jadi apa? Jadi sarangnya saya.
Belajar dulu. Ya. Tengah nggak di kursi di bangku. Baju terbuka. Lihat. Berlatih. Kalau kamu tidak berlatih dari sekarang, nggak bisa. Masih ingat Abu ya cerita kemarin? Imam Junaid al-Baghdadi dengan muridnya mau nyebrang sungai. Gak ada kapal, gak ada jukung, gak ada jembatan. Mau bagaimana ini? Gimana guru? Kata Imam Junaid al-Baghdadi, berbaris di belakangku semua. Sebut namaku, ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jangan nyebut yang lain. Ikutin aku semuanya. Diam, jangan nyebut yang lain kecuali ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jangan ngomong yang lain. Diam semuanya. Muridnya pintar-pintar, nggak pelangak-pelongok. Apa yang diperintahkan guru, dia kerjakan. Junaid, bismillah. Junaid membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah di atas air, jalan. Junaid al-Baghdadi baca bismillah, muridnya baca bismillah. Apa yang dia baca? Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Jalan semua di atas air. Ada satu murid pelangak-pelongo. Murid yang pelangak-pelongo, hau-hau nih murid. Berputar-putar mata berputar-putar, kepala berputar-putar. Kepo banget, ngelihat di alam air ada ikan. Tiba-tiba ikan ini meloncat, dung. Kaget si murid ini. Ya Allah, dia baca. Ya Allah, ketika si murid ini baca ya Allah, apa yang terjadi? Tenggelam masuk ke dalam air. Masuk ke dalam sungai tadi. Murid yang lain bilang, ya Imam, murid yang satu tercebur ke dalam sungai. Ini pelangak pelongo ini pelangak pelongo nih murid ini. Itu yang Abu ya sering muyak sama kamu tuh kalau pelangak pelongo itu loh. Pasti pelangak pelongo ini, kepo ini anak ini. Tarik sama Imam Junaid, sebut namaku 3 kali. Ya Junaid, ya Junaid, ya Junaid. Sekalinya bisa lagi jalan di atas air. Tapi murid yang pelangak pelongo ini penasaran, kenapa aku nyebut ya Junaid 3 kali bisa jalan di atas air, aku nyebut ya Allah kok tenggelam.